Sebagai makhluk hidup, kita tidak terlepas dari banyaknya aktivitas agar darah pun mengalir dengan baik. Hai halo, kami dari kelompok 1 kelas 2D yang beranggotakan Zahra Azkia, Nadia Siti Zakia, Lia Amelia, Syahlanur Apipah, Resta Alinia, dan Dita Sofiana. Hari ini kita akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia, tepatnya menjelajahi sistem peredaran darah manusia yang menakjubkan. Benar sekali, sistem yang bisa membuatmu berlari, melompat, dan bermain setiap hari. Mari kita mulai dengan jantung, pahlawan dalam cerita kita. Bayangkan jantungmu sebagai pompa kecil yang kuat yang terletak tepat di tengah dadamu. Seukuran kepalan tanganmu, ia memiliki tugas besar. Setiap hari, otot luar yang biasa ini bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuhmu. Nah, darah bukan hanya cairan merah. Anggap saja darah sebagai jalan raya tol super yang membawa oksigen, nutrisi, dan hal-hal penting lainnya ke setiap tubuhmu. Dan juga tebal. Darah juga mengambil bahan sisa di sepanjang jalan untuk membuatmu tetap sehat. Kalian mungkin pernah bertanya-tanya, apa sih uniknya darah mengalir ke seluruh tubuh? Yuk kita cari tahu. Sistem peredaran darah manusia merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskular, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel tubuh dan sebaliknya. Namun, sebelum masuk ke alat atau komponen dalam peredaran darah, perlu diketahui bahwa darah adalah suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki beberapa pemain kunci. Pertama adalah arteri. Arteri adalah pembuluh darah tebal dan kuat yang membawa darah kaya oksigen dan jantung ke seluruh bagian tubuhmu. Bayangkan arteri seperti jalan tol kecepatan tinggi. Selanjutnya ada vena. Vena adalah jalan yang membawa darah kembali ke jantung setelah mengantarkan semua oksigen dan nutrisinya. Pena seperti perjalanan pulang. Dalam perjalananmu, membawa kembali semua cerita dan oleh-oleh keren dalam tubuh. Hal ini karbon dioksida dan bahan sisa lainnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuhmu. Dan ya, itu sebabnya pena terkadang terlihat biru. Dan akhirnya, kita tidak boleh melupakan kapiler. Ini adalah pembuluh darah kecil dan halus yang menghubungkan arteri dan vena. Kapiler sangat kecil sehingga sel darah hanya bisa melewatinya satu persatu. Di kapiler inilah oksigen dan nutrisi ditukar dengan produk limbah melalui dinding tipisnya. Ini seperti pertukaran pasar sibuk yang terjadi tepat di dalam tubuhmu. Adapun organ-organ sistem peredaran darah yaitu 1. Serambi kanan, 2. Serambi kiri, 3. Bilik kanan, 4. bilik kiri. Adapun macam-macam sistem peredaran darah yaitu 1. Sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah ini mengalir darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kedua, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, mengapa sistem ini begitu penting? Nah, tanpa mesin yang bekerja dengan baik, ini tubuh kita tidak akan berfungsi. Setiap sel, setiap organ, setiap bagian dirimu bergantung pada sistem peredaran darah untuk tetap hidup dan sehat. Bayangkan sebuah kota tanpa jalan atau bangunan tanpa pipa, seperti itulah tubuh kita tanpa sistem peredaran darah. Ingat, menjaga kesehatan, sistem ini sangat penting. Maka dengan baik, tetap aktif dan tidak merokok adalah cara yang baik untuk menjaga jantung dan pembuluh darah tetap prima. Bagaimanapun, mereka adalah jalan tol super di tubuhmu. Jadi, lain kali saat kalian berlarian, pikirkan tentang perjalanan luar biasa yang dilakukan darah kalian, memastikan tubuh kalian bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Sampai jumpa lagi, teruslah menjelajah dan teruslah belajar. Bye!